Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 85 Rencana Jahat Anjing. Di dasar tangga surga, semua murid dari 4 sekte besar sedang bersiap-siap. Mereka semua memiliki semangat juang yang tinggi, dan mata mereka memancarkan tatapan tajam. Keempat sekte besar itu adalah musuh, bahkan dalam kompetisi provinsi Qi yang diselenggarakan oleh keempat sekte besar ini, masih banyak konflik. Jelaslah bahwa hubungan antara sekte pedang surgawi dan sekte hitam itu buruk. Salah satu kemungkinannya adalah karena Liu Suang dan Raja Iblis kecil itu bermusuhan, maka para pengikut dari kedua sekte itu mulai saling menyerang dengan kata-kata yang kejam. Para pengikut Paviliun Langit Terbakar juga menunjukkan permusuhan terhadap sekte hitam. Tidak lama sebelum ini, jenius lingkaran dalam dari Paviliun Langit Terbakar dikalahkan oleh Guan Yiyun dari sekte hitam, dan banyak pengikut dari Paviliun Langit Terbakar masih merasa dirugikan tentang hal ini. Namun untungnya, kemunculan Nan Beichao telah mengembalikan martabat mereka. Namun, ini masih belum cukup untuk menyelesaikan permusuhan di antara para pengikut ini. Kebencian pasti akan menjadi lebih intens begitu kompetisi pertarungan dimulai. Bahkan keempat jenius di puncak tangga surga saling memandang dengan penuh celaan. Jika mereka tidak bertanggung jawab atas kompetisi provinsi Qi, mustahil bagi keempat jenius ini untuk berdiri berdampingan dengan damai. Akan selalu ada perkelahian saat mereka bertemu. Di bawah tangga menuju surga, para pengikut 4 sekte besar menatap keempat orang yang berdiri di puncak, mata mereka dipenuhi rasa iri. Murid senior Nan Bei sangat tampan, dan dia adalah jenius nomor 1 di provinsi Qi. Dia adalah idolaku, jika suatu hari, aku bisa mencapai levelnya, itu akan luar biasa. Enyahlah, lihat pantulan dirimu di air senimu. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan murid senior Nan Bei, kau tak tahu malu. Kenapa ribut-ribut, bukankah hanya Nan Beichao? Kalau bukan karena murid senior kita Guan yang tampil buruk, tidak akan ada apa-apa di sini untuk Nan Beichao-mu. Bajingan kecil, beraninya kau mengatakan itu lagi. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada murid senior kita Nan Bei. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan sekte hitammu nanti. Adegan itu langsung menjadi sangat menegangkan. Sepertinya mereka akan mulai saling menyerang. Yi Qingzi dan Ling Ao bereaksi dengan acuh tak acuh, lagi pula, mereka adalah para jenius. Mereka pasti akan memasuki lingkaran dalam. Dalam waktu dekat, bahkan di lingkaran dalam, mereka akan memiliki posisi yang signifikan. Namun, cara mereka memandang Bai Huade dan Nan Beichao masih dengan kekaguman. Orang-orang yang paling tenang di tempat itu sebenarnya adalah Raja Setan Kecil Han Yan dan Liu Suang. Tidak peduli apakah itu Guan Yiyun, Liang Xiao, atau bahkan Nan Beichao, keduanya tidak peduli dengan orang-orang ini. Ini adalah kebanggaan yang berasal dari dalam diri mereka. Mungkin mereka menghormati Nan Beichao dan 3 orang lainnya, tetapi mereka pasti tidak akan mengagumi mereka secara membabi buta. Bagaimanapun, mereka memiliki potensi besar yang sama seperti mereka, dan dalam pikiran mereka, Han Yan dan Liu Suang yakin bahwa suatu hari, mereka akan dapat melampaui mereka. Mulai. Nan Beichao berkata dengan keras, menandakan dimulainya ronde pertama. Tabuhan genderang perang kembali terdengar. Hampir 700 orang langsung mulai menaiki tangga. Stairway to Heaven sangat lebar, bahkan jika ada lebih dari 1000 orang di atasnya pada saat yang sama, tidak akan terasa sesak. Ada total 100 anak tangga batu di Stairway to Heaven, dan setiap anak tangga tingginya 1 meter. Setiap prajurit Mortal Core dapat dengan mudah menaiki tangga seperti itu bukan apa-apa di mata mereka. Orang-orang melompat maju seperti kucing tepat setelah Nan Beichao menyelesaikan kata-katanya, langsung menaiki 3 anak tangga. Naga yang bertarung, harimau yang melompat. Mereka penuh dengan momentum. Namun, saat orang melangkah ke anak tangga batu keempat, mereka langsung merasakan sedikit tekanan, sehingga kecepatan mereka mulai melambat. Tekanan ini berasal dari gabungan 4 prajurit inti surgawi akhir. Selain itu, keempat prajurit inti surgawi akhir ini bukanlah prajurit inti surgawi biasa. Jika mereka bekerja sama, maka mungkin seorang prajurit inti ilahi awal biasa tidak akan mampu melawan mereka. Tekanan di tangga menuju surga berasal dari tekanan momentum, tekanan energi Yuan, dan yang terpenting, tekanan jiwa. Hal ini membuat semua murid yang berpartisipasi semakin sulit untuk menaiki tangga. Dengan kata lain, kompetisi tahun ini lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. Guan Yiyun yang mengenakan pakaian putih mengangkat kepalanya dan menatap kerumunan. Wajahnya yang tampan memiliki ekspresi dingin, dan dengan suara lantang dia berkata, selain dari 4 sekte besar, jika ada yang ingin mengikuti kompetisi, kalian bisa datang saja. Selama kalian berhasil masuk 30 besar, kalian dapat memilih untuk menjadi murid dari salah satu dari 4 sekte besar saat itu juga. Tepat setelah kata-kata Guan Yiyun keluar dari mulutnya, kerumunan menjadi gelisah. Semua orang saling memandang, Anda melihat saya, dan saya melihat Anda.
Tidak ada yang benar-benar menonjol, karena semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Guan Yiyun hanyalah sesuatu yang dikatakan setiap tahun. Biasanya, tidak akan ada seorang pun yang akan terjun ke dalam kompetisi begitu saja. Tiba-tiba, beberapa tatapan berhenti pada Jiang Chen, seseorang menggodanya, "Hei, anak muda, bukankah kau yang ingin mengalahkan Raja Iblis kecil? Kenapa kau tidak ikut kompetisi?" Haha, pada dasarnya dia mengakui kalau dia tidak bisa melakukannya. Kalau kamu tidak bisa, jangan bersikap seolah-olah kamu bisa, itu tidak tahu malu. Benar sekali, ayo semuanya, mari kita mengejeknya bersama-sama. Jiang Chen langsung terdiam. Dia tidak melakukan apa-apa, dan orang-orang masih saja mengejeknya. Dia menatap tajam ke arah Big Yellow, kata-kata itu bukan miliknya, melainkan milik Big Yellow. Namun, Jiang Chen memang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. "Aku akan pergi sekarang juga, beri jalan untuk ayahmu." Jiang Chen melambaikan lengan bajunya yang panjang dan mulai berjalan menuju Stairway to Heaven. Tindakan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Jangan bilang kalau anak ini serius. Apa dia tidak tahu batas kemampuannya sendiri? Bertengkar dengan murid-murid dari 4 sekte besar, bukankah dia hanya mencari masalah? Itu hanya orang bodoh lain yang mencoba ikut serta. Aku yakin dia tidak bisa melangkah lebih dari 20 langkah. 20 langkah. Kau terlalu menganggapnya penting. Lihat dia terlihat sangat lemah dan rapuh. Aku yakin dia tidak akan sanggup berjalan lebih dari 10 langkah. Dari belakang Jiang Chen, komentar-komentar menghina semakin lama semakin intens. Kalian tidak tahu apa-apa. Dia sebenarnya jenius terbesar, Stairway to Heaven ini mudah baginya, dia pasti akan meraih juara pertama. Kata Big Yellow dengan sombong. Enyahlah. Anjing ini tidak pernah mengatakan sesuatu yang dapat dipercaya. Masih memikirkan tempat pertama. Kau benar, tempat pertama dari bawah. Seseorang memarahi. Mereka berharap bisa menamparkan anjing ini. Sialan kau. Beranikah kalian bertaruh denganku? 100 pil pemulihan fana. Rasio 1:10, siapa yang berani bertaruh? Kata Big Yellow dengan serius. Tatapan mata yang cerdas dan licik tersembunyi jauh di dalam matanya. Apa-apaan ini? Rasio 1:10. Dasar anjing sialan, serius nih. Gimana cara taruhanmu? Seseorang langsung menunjukkan minat. Sederhana saja, kalian masing-masing akan bertaruh 100 pil pemulihan fana, dan jika pemuda itu mendapat tempat pertama, maka kalian akan kehilangan segalanya, dan pil pemulihan fana akan menjadi milikku. Namun, jika dia tidak mendapat tempat pertama, aku akan membayar kalian masing-masing 1000 pil pemulihan fana. Kata Big Yellow dengan nada yang benar. Anjing ini tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau kamu tidak pernah menepati janjimu? Seseorang bertanya. Lihatlah wajah-wajah pecundang kalian semua, begitu banyak dari kalian di sini dan kalian takut aku akan lari. Aku akan tenggelam jika kalian semua meludahiku. Pergi sana, pergi sana. Bertaruhlah jika kalian mau, pergilah jika kalian ragu. Pemuda ini akan mendapatkan tempat pertama. Big Yellow mengibas-ngibaskan ekornya sambil berekspresi berkata, aku memandang rendah kalian semua. Anjing kecil, apa yang kau lakukan? Kau akan mendapat masalah lagi. Suara Yan Chen Yu terdengar di telinga si kuning besar. Beraninya anjing ini menggunakan kakak Jiang Chen untuk bertaruh dengan orang lain. Dia tidak bisa diandalkan. Hanya orang bodoh yang akan melepaskan kesempatan untuk menghasilkan uang. Xiao Yu, kamu berdiri saja di samping, jangan katakan apapun. Ayo kita hasilkan banyak uang hari ini. Big Yellow jelas merupakan anjing yang jahat, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun yang melibatkan menghasilkan uang. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan percaya bahwa anak itu bisa mendapatkan tempat pertama. Aku bertaruh 200 pil. Ayahmu juga bertaruh 200 pil. Hanya ini yang kudapat, kalau kau kalah, kau harus membayarku 2000 pil. Seseorang sengaja mengingatkannya. Jangan khawatir, aku punya banyak pil pemulihan fana. Jika kalian khawatir tentangku, maka kalian bisa menyerahkan pil pemulihan fana itu kepada nona muda ini, dia akan menyimpannya untukmu. Big Yellow memandang Yan Chen Yu. Semua orang menoleh dan menatap gadis muda yang mengenakan kerudung ungu. Mata mereka berbinar saat melihatnya. Tak seorang pun dari mereka yang bodoh, mereka tahu bahwa meskipun mengenakan kerudung, gadis muda ini luar biasa cantik. Baiklah, mari kita biarkan nona muda ini menyimpan pil-pil itu. Aku berani bertaruh 100 pil. Saya juga ingin bertaruh. Haha, anjing sialan, bersiaplah untuk membalas kami. Dengan keberadaan Raja Iblis kecil dan Li Wusuang, tidak peduli seberapa berbakat atau seberapa besar potensi yang dimiliki anak muda itu, mustahil baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Omong kosong, juara pertama.
Aku masih berpikir dia tidak akan melangkah lebih dari 20 langkah. Sial, kalau anjing ini tidak bisa membayar kita nanti, kita akan memasaknya hidup-hidup. Saat ini, banyak orang berbondong-bondong datang untuk memasang taruhan. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari beberapa ratus orang telah memasang taruhan. Yan Chen Yu telah mengumpulkan lebih dari 15.000 pil pemulihan fana. Selain itu, kekacauan di sini telah menarik perhatian lebih banyak orang, mereka berkumpul setelah mengetahui tentang taruhan tersebut. Semua orang begitu gembira sehingga mereka hampir melompat di tempat. Apa-apaan ini? Seseorang yang bukan bagian dari 4 sekte besar ingin meraih tempat pertama. Bukankah dia hanya melamun? Ayo cepat bertaruh. Beberapa orang bahkan mempertaruhkan segalanya yang mereka miliki. Kedua sisi mulut Big Yellow tampak seperti akan masuk ke belakang telinganya, dan matanya dipenuhi bintang-bintang kecil. Ini adalah keberuntungan besar, dan itu datang dengan mudah. Tak seorang pun dari mereka tahu apapun tentang Jiang Chen, tetapi Big Yellow tahu. Orang kecil ini adalah makhluk aneh, Stairway to Heaven kecil ini hanyalah sepotong kue baginya. Bahkan jika ada seorang prajurit inti ilahi di sini, dia juga tidak akan berhenti. Haha, dasar anjing kecil nakal sekali. Kakak Jiang Chen pasti akan menyukai pil pemulihan fana ini. Yan Chen Yu terus tertawa sambil menepuk kepala anjing itu. Jiang Chen meletakkan salah satu tangannya di belakang punggungnya, dan melangkah selangkah demi selangkah menuju Stairway to Heaven. Dia tampak tenang dan sabar. Sementara murid-murid lain dari 4 sekte besar saling bertarung dan menaiki tangga, hanya ada senyum di wajahnya. Ketika Nan Beichao dan 3 orang lainnya melihat Jiang Chen, mata mereka berbinar. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya sikap tenangnya saja sudah membuatnya menonjol dari yang lain. Di Stairway to Heaven, seseorang mencapai anak tangga ke-10, tekanan mulai terasa di sana. Keringat memenuhi dahi mereka, semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar tekanannya. Tekanan yang kuat sekali, rasanya kakiku seperti disuntik timah. Tekanan gabungan dari 4 jenius besar itu terlalu kuat, bahkan jiwaku gemetar, kalau sudah begini, kurasa aku tidak bisa melangkah lebih dari 20 langkah, ini memalukan. Seseorang berkata sambil menyeka keringatnya. Para prajurit Mortal Core akhir itu lebih cepat dalam memanjat, dan telah mencapai 20 anak tangga. Raja Iblis kecil dan 3 jenius lainnya bersikap tenang, mereka telah menaiki 40 anak tangga, tetapi mereka masih tampak tenang dan santai. Inilah perbedaan antara mereka dan para prajurit Mortal Core lainnya.